我们主人。有飞船在跟踪我们。Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan dilancarkan rezekinya ya guys. Jadi kita akan melanjutkan Tonghua dari Swallow Star, tepatnya episode 121. Sebelum itu kita review dulu untuk part sebelumnya guys, yang dimana kondisi ataupun posisi dari Lo Feng semakin kesini semakin parah ya, karena dirinya terus-terusan dikejar dan juga karena dia telah memegang sebuah kode rahasia, membuat dirinya ini selalu dikejar-kejar oleh Putri Brolin. Bahkan dia mengerahkan seluruh pasukannya hanya untuk menghabisi nyawa dari Lo Feng. Sedangkan untuk Chang Tianchen dan juga Hargrave, mereka ini akan membuat sebuah kesepakatan, tetapi Hargrave sama sekali tidaklah mau. Dan juga Tianchen memberitahu kalau dia ini mempunyai dua kode rahasia, padahal yang sebenarnya dua kode rahasia tersebut adalah palsu, yang aslinya berada di tangan mereka, dan aslinya itu lagi berada di tangannya Lo Feng. Tetapi di sini kondisi dari Lo Feng benar-benar sangatlah terpojok. Ia pada intinya mau dia maju ataupun mundur tetaplah salah langkah. Alhasil dirinya pun terkepung oleh banyak sekali pasukan dan dia pun langsung menggunakan tanaman merambatnya yang membuat tubuhnya ini tidak lagi dilindungi oleh si tanaman merambat ya, ataupun armornya tidak berwarna merah. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Namun secara tiba-tiba pasukan dari Brolin memutuskan untuk mundur, dan ini juga membuat Nolan San benar-benar sangatlah kebingungan serta bertanya mengapa dia sama sekali tidaklah untuk menghabisi nyawa dari Lo Feng. Dan Brolin pun hanya berkata kalau grup militer kekaisaran telah mendapatkan kata sandinya, jadi tidak ada alasan untuk melenyapkannya. Nolan San pun sampai geleng-geleng kepala. Padahal Lo Feng ini selalu menghalangi operasi resimen bela diri dari kekaisaran berkali-kali. Bahkan juga telah mengalahkan banyak sekali anak buah dari Putri Brolin. Mengapa dia tidak memutuskan untuk menghabisi nyawa dari Lo Feng? Tetapi Putri Brolin pun hanya menjawabnya kalau dia tidak mempunyai masalah dengan Lo Feng. Yang mempunyai masalah ataupun dendam pribadi adalah Nolan sendiri. Jadi dia sangat berambisi untuk mengalahkan Lo Feng ya. Mendengar itu, Nolan juga langsunglah memutuskan komunikasinya. Yang ternyata di balik Putri Brolin melakukan semua ini, di mana Hargrave dan juga Chang Tianchen telah melakukan negosiasi yang menghasilkan sebuah gencatan senjata. Jadi dari antara mereka tidak boleh ada yang melanggar gencatan senjata tersebut ya. Jika ada yang melanggar, maka ini akan menyebabkan dari hasil perundingan tersebut, atau menjadi sebuah aib besar bagi resimen bela diri kekaisaran mereka. Pantas saja ya semua pasukannya langsung ditarik mundur dan tidak boleh ada yang menghabisi nyawa dari Lo Feng. Ya sampai di sini kalian sudah paham lah ya. Gencatan senjata itu sangatlah penting bagi kedua belah pihak dalam berperang. Sedangkan untuk Lo Feng sendiri, dia menjadi begitu kebingungan sebenarnya apa yang terjadi dengan semua ini. Dan dia pun mendapatkan sebuah informasi kalau kedua belah pihak telah membuat sebuah kesepakatan yaitu gencatan senjata. Alhasil itu juga membuat Lo Feng dan lainnya bisa menghela napas dengan begitu lega. Tetapi siapa sangka ketika mereka ingin keluar dari sana, Tuan Wu langsunglah keluar dan memberikan selamat kepada mereka. Sembari bertanya, bisakah mereka selamat dari pembantaian yang melibatkan dari ratusan ribu orang? Pertanyaan tersebut pun langsung ditujukan kepada Lo Feng, karena dia sudah memiliki kualifikasi untuk menjadi sebuah objek dari pemakaman tersembunyi dari sang masternya. Semuanya pun menjadi kebingungan sebenarnya apa yang diucapkan oleh Tuan Wu ini. Tetapi Tuan Wu langsung berkata kalau mereka mempunyai waktu 2 jam untuk keluar dari sini. Jika tidak, maka merekalah yang akan menemani dirinya seumur hidup. Waduh. Terlebih juga, mereka ini masih sangatlah jauh dari pintu keluar guys. Jadi pada intinya, mereka akan bermain berpacu waktu. Dan kita pun melihat seluruh pesawat luar angkasa berterbangan dengan begitu cepat untuk keluar dari dunia ini. Begitu juga dengan Babata langsung menggunakan Atuka untuk menggunakan metode kecepatan penuh.
Pada akhirnya juga, Atuka telah berhasil keluar dari sana ya, walaupun waktunya sangatlah mepet guys. Setelah semua itu juga, dunia rahasia langsunglah menghilang dari sana ataupun tertutup kembali. Kita pun kembali kepada Lo Feng dan lainnya, mereka berterima kasih kepada Atuka. Tidak lama dari itu juga, Mingyu pun langsunglah menghubungi dirinya. Dia sangat senang kalau Lo Feng dan lainnya benar-benar melewati semua ini. Mingyu memberitahu jika keadaannya berbeda, kalau di mana mereka terkurung di dalam dunia rahasia, maka mereka akan menunggu 10 juta tahun lamanya hanya untuk kembali lagi ya. Gila, 10 juta tahun loh. Mendengar itu juga membuat Lo Feng teringat dengan masanya yang pernah terkurung di reruntuhan nomor 9 ya. Walaupun itu hanya beberapa tahun saja, sudah sangat membuat dia begitu frustasi. Namun ini adalah 10 juta tahun, dia sama sekali tidak bisa membayangkannya. Lalu juga Mingyu memberitahu kalau masalah mereka belumlah selesai. Sekalipun semua pihak telah menyetujui gencatan senjata, tetapi mereka haruslah tetap berhati-hati. Namun yang terpenting untuk saat ini, Lo Feng dan lainnya telah berhasil keluar. Dan dia pun mendapatkan pengumuman bagi petualang yang telah lulus ujian, maka mereka akan diminta untuk menjalani sertifikasi kualifikasi ya. Lalu Lo Feng dan lainnya pun langsunglah melaporkan semua hasil penilaian dia kepada Jiqing. Contohnya seperti memberikan beberapa harta yang telah mereka dapatkan di dalam penilaian tersebut. Dan akhirnya pun mereka telah lulus ujian, di mana mereka sekarang telah resmi menjadi tentara bayaran peserta pelatihan dari luar angkasa. Sayangnya keberhasilan mereka tidak begitu dirayakan ya, dikarenakan untuk saat ini mereka benar-benar sangatlah berduka atas kepergian dari temannya yang begitu berharga, yaitu Tienan He. Sedangkan jauh dari atas sana, Nolan San sedanglah memantau mereka berempat. Dia mendapatkan sebuah informasi kalau perjalanan mereka ke bumi masih tersisa 81%. Ditambah mereka juga tidak memiliki hambatan sama sekali untuk mencapai alam semesta ataupun orbit dari bumi. Lalu dia pun menyuruh muridnya untuk ambil alih bumi sekarang juga. Biarkanlah yang di sini, dia yang akan menanganinya. Dan dia pun langsunglah turun guys. Tujuan dari Nolan turun yaitu untuk mengulur waktu agar Lo Feng dan lainnya tidaklah pulang lebih cepat ya. Dan mereka berempat pun langsunglah berhadapan dengan Nolan. Beruntung saja di sana ada Mingyu yang langsunglah menghentikan tindakan tersebut. Ini pun membuat Nolan sungguhlah ketar-ketir terhadapnya ya. Hal tersebut juga membuat dia langsung menyimpulkan kalau Lo Feng saat ini memiliki dukungan yang begitu kuat dari geng 3 kapak besar. Alhasil, dengan kehadiran dari Mingyu, membuat Lo Feng berhasil kembali ke pesawatnya dan berniat untuk pulang ke bumi ya. Selama di perjalanan pulang, mereka juga menyempatkan untuk berkomunikasi dengan Mingyu, sembari memberitahu kalau rekan-rekan mereka ini sedang mencoba untuk menghalau beberapa orang yang masih mengincar keberadaan dari Lo Feng, sebab dia ini masihlah memegang yang namanya kode rahasia pertama ya. Dan dia menanyakan kepada Lo Feng apakah mereka bertiga ataupun berempat ini bisa melindungi kata sandi bola kristal yang diwarisi agar tidak diambil oleh orang lain. Karena barang yang dipegang oleh Lo Feng adalah bagian yang paling penting dalam mendorong keberhasilan untuk negosiasi selanjutnya. Ya pada intinya mereka bertiga nanti jika benar-benar berhasil melindungi kode tersebut, maka mereka layak untuk mendapatkan lebih banyak penghargaan ya. Untuk saat ini saja, mereka telah mendapatkan sebuah penghargaan. Salah satu contohnya, dia telah mendapatkan sebuah transferan dari Mingyu sebesar 20 miliar koin kosmik ke akun banknya Lo Feng. Gile. Udah gitu, mata uang koin kosmik lebih jauh tinggi daripada koinnya Helong ya. Wow, ini namanya bayaran yang setimpal dengan nyawa mereka. Ya sebenarnya nggak setimpal-setimpal amat sih. Di sini, Lo Feng menjadi begitu bingung apakah dia harus senang ataupun tidak. Sebab akun bintang dari guru Huyan Po hanya memiliki saldo sebesar 10 miliar koin Qianwu.
Tetapi imbalan yang diterima mereka kali ini sudah ratusan miliar kali lipat lebih tinggi daripada sebelumnya. Dikarenakan koin Qianwu lebih rendah daripada koin kosmik ya. Iya, kalau masalah kurs keuangan semesta, Mimin masih belum paham. Jadi yang mana paling rendah dan mana yang paling tinggi dalam keuangan semesta ya. Ditambah juga, Mingyu telah menjanjikan kalau mereka ini akan diberikan beberapa planet ataupun wilayah. Dan di sana mereka bisa memilihnya sesuka hati. Siapa sangka kalau Mingyu menambahkan imbalannya, yaitu mereka akan diberikan 100 planet. Waduh, Babata pun langsunglah menjadi begitu senang. Tetapi kegembiraan mereka tiba-tiba langsunglah terhenti karena Babata mendapatkan sebuah notifikasi peringatan berbahaya. Yang dimana pesawat luar angkasa mereka ini ada yang mengikutinya dari belakang. Ketika dia periksa, ternyata itu ada beberapa pesawat ruang angkasa kelas generasi dan beberapa pesawat ruang angkasa kelas 9 dari keluarga Nolansan. Hal tersebut juga membuat mereka bertiga baru menyadari masalah dia dengan Nolan belumlah selesai. Terlebih juga Tuan Mingyu tidak bisa menemani mereka untuk melindungi keadaan bumi. Tetapi Lo Feng mempunyai sebuah permintaan kepada Tuan Mingyu, di mana dia akan mengembalikan 100 planet kepadanya lagi, tetapi dia harus melindungi planet bumi. Untuk Babata sendiri, dia sangatlah bingung dengan pikiran dari Lo Feng. Mengapa dia harus menyerahkan 100 planetnya hanya untuk menyelamatkan satu planet bumi ya? Padahal dia bisa memindahkan semua manusia ke 100 planet tersebut ya. Apalagi planet tersebut sangatlah luas daripada bumi guys. Berarti di sini Babata tidak mengerti maksud dari Lo Feng. Sedangkan untuk Mingyu, dia menanyakan mengapa dia sangatlah rela untuk menyerahkan 100 planet hidup hanya untuk melindungi satu planet saja ya. Sedangkan juga untuk Nolan berpikir kalau Tuan Mingyu ataupun organisasi geng 3 kapak besar tidak akan membantu Lo Feng untuk melindungi planetnya sendiri. Dan dia meminta kepada semua bawahannya untuk bergerak lebih cepat agar mereka bisa menyusul pesawat ruang angkasa dari Lo Feng. Setelah mereka melewati Black Hole, mereka pun langsunglah menyiapkan serangan ke pesawatnya Lo Feng ya. Tetapi serangan yang diluncurkan langsunglah dihempaskan oleh Tuan Mingyu, membuat Nolansan benar-benar sangatlah terkejut dan mengatakan ini adalah sebuah hal yang begitu mustahil. Sehingga seluruh pesawat luar angkasa milik dari Nolan haruslah dihancurkan dengan begitu mudah oleh Tuan Mingyu. Gile, macam-macam sama Tuan Mingyu guys. Mau tidak mau juga pasukan dari Nolan haruslah mencoba untuk menjatuhkan Tuan Mingyu. Jika tidak, merekalah yang akan dijatuhkan. Sayangnya, semua pasukan pesawat ruang angkasa milik keluarga Nolansan benar-benar dihancurkan ataupun dilulurantakan oleh Tuan Mingyu hanya dengan seorang diri saja. Wah, gila keren banget anjir pertarungannya. Untuk Nolan sendiri, dia tidak bisa berkata-kata sama sekali, serta tubuhnya pun langsunglah gemetaran ya. Karena dia telah mengalami kerugian yang begitu banyak. Dari dunia rahasia, tidak berhasil menghabisi Lo Feng. Kali ini, pasukan pesawat ruang angkasanya yang begitu banyak haruslah hancur di tangan Mingyu. Tetapi masalah ini belumlah selesai ya. Dikarenakan murid dari Nolan ini masih berada di alam semesta bumi, di mana dia sedang menunggu kedatangan dari pasukan ruang angkasa milik dari Nolan guys. Pasti ada yang nanya, kok dia bisa berada di sana Min? Iya, murid dari Nolansan sudah berada di sana ya, di mana mereka ini telah sampai ketika Lo Feng dan lainnya berada di dunia rahasia. Intinya mereka ini mengambil kesempatan dalam kesempitan. Tetapi mereka ini sedanglah menunggu kedatangan dari pasukan ruang angkasa milik dari Nolan. Tetapi kan sekarang pasukan dari Nolan benar-benar dihancurkan. Dan sini pertanyaannya, menurut kalian apakah layak ataupun tidak mengembalikan ratusan planet hidup hanya untuk melindungi satu planet, yaitu planet bumi?
Kalau menurut Mimin sendiri, memposisikan seperti Lo Feng menurut Mimin sangatlah layak. Karena planet bumi ini sangatlah jauh dari seluruh alam semesta lainnya ya. Kalau kalian ingat, kalau guru Huyanpo ataupun master dari Babata ini, sebelum-sebelumnya kan, pernah dijelaskan kalau planet bumi ini memiliki sebuah harta kuno yang begitu luar biasa. Maka dari itulah, dia mencoba untuk menyembunyikan planet bumi dari seluruh orang-orang ataupun pejuang yang begitu kuat, bahkan ada yang melebihi dirinya. Dan dia telah berhasil untuk menyembunyikan planet bumi hingga jutaan tahun lamanya guys. Dan itu adalah salah satu faktornya. Jika nanti Lo Feng berhasil menyegel ataupun menghilangkan keberadaan planet bumi dari alam semesta lainnya, maka planet bumi akan menjadi planet yang begitu aman tanpa adanya serangan. Begitu ya guys. Dan juga masih ada faktor lainnya, di mana kampung halaman lebih baik daripada kampung orang lain ya. Dari sini ya kalian sebenarnya sudah paham, rumah sendiri lebih nyaman daripada rumah orang lain, walaupun rumah tersebut akan menjadi milik kalian nantinya guys. Jadi spoiler untuk part berikutnya, ini akan menjadi masalah besar bagi planet bumi, karena ternyata Tuan Wu mengikuti sosok dari Lo Feng. Hal tersebut juga membuat seluruh alam semesta akhirnya mengetahui keberadaan dari planet bumi. Hal tersebut juga membuat Lo Feng sungguhlah menjadi begitu lemas-lemas ya. Ditambah untuk kedua kode rahasia yang diberikan kepada Hargrave ternyata itu adalah palsu. Dan ini akan menjadi ataupun menimbulkan sebuah peperangan yang begitu besar dari seluruh alam semesta guys. Wow. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini ya. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 换我们主人！ 有飞船在跟踪我们。